Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mengamati struktur sel menggunakan mikroskop. Nah, sebelum itu apakah kalian semua sudah tahu apa itu sel? Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sel. Jadi, sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, jadi seperti yang kalian ketahui, kalau sel itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, sel itu termasuk ukuran yang mikro atau kecil. Ukuran sel itu sekitar 10 sampai 100 mikrometer. Adapun ukuran sel yang terbesar sampai sekarang ini adalah sel telur, dan sel telur yang paling besar atau telur yang paling besar adalah telur burung unta. Seperti yang kalian ketahui, secara umum struktur sel terbagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur sel eukariotik, yaitu penyusun dari sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, silakan kalian memperhatikan gambar yang sudah ibu tampilkan. Di gambar tersebut ada sel hewan dan sel tumbuhan. Seperti yang kalian lihat, pada sel hewan terdapat dinding sel, di mana dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel hewan bagian dalam. Terus, bagian yang kedua ada membran sel atau membran plasma. Nah, di membran plasma dan membran sel ini terdapat pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom itu adalah organel terkecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua, retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Kalau retikulum endoplasma halus, dia tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya untuk membentuk lemak dan karbohidrat. Sedangkan retikulum endoplasma kasar, dia ditempeli oleh ribosom dan berfungsi untuk mensintesis protein. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi menghasil energi untuk sel hewan dan juga sel tumbuhan. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom ini bentuknya bulat, dia terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini biasa disebut juga sebagai cakram atau berbentuk cakram. Fungsinya untuk melakukan sekresi pada sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya ada organel kloroplast. Nah, di kloroplast ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu, kloroplast itu berfungsi sebagai proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Jadi dia tidak terdapat pada sel hewan. Selanjutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini pada sel tumbuhan dia berukuran besar, sedangkan pada sel hewan dia juga terdapat tapi ukurannya kecil dan tersebar di sitoplasma. Selanjutnya ada organel amiplast. Nah, organel amiplast ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dia berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi pati. Dan terakhir ada sentriol. Sentriol ini hanya terdapat pada sel hewan, di mana sentriol berfungsi proses pembentukan atau pembelahan sel. Yang terakhir ada bagian dari nukleus. Nah, nukleus ini adalah inti dari sel hewan dan juga sel tumbuhan, di mana nukleus ini berfungsi untuk mengatur kerja sel. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi sel